Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Di siang hari ini kita berada di suatu tempat di Padukuhan Kleyodan, Galuran Gading Sari, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tempat ini sedang ada sebuah pertunjukan jadilan, sebuah kesenian tradisional yang turun-temurun, yang di sini memiliki ciri khas tersendiri, ditampilkan oleh kelompok jadilan kuda sembrani. Disebut demikian karena kelompok jadilan kuda sembrani memiliki 2 buah kuda sembrani. Kesenian jadilan merupakan kesenian yang telah lama dikenal oleh masyarakat kota Yogyakarta dan sekitarnya, bahkan juga wilayah Jawa Tengah. Kesenian jadilan juga dikenal dengan nama kuda lumping, jaran kepang, dan kuda kepang. Kesenian jadilan berasal dari kalimat berbahasa Jawa, jarane jan til-tilan tenan, yang jika dialihkan ke bahasa Indonesia menjadi kudanya benar-benar joget tak beraturan. Joget tak beraturan atau til-tilan ini memang bisa dilihat pada kesenian jadilan, utamanya ketika para penari telah kerasukan. Memang tak ada sejarah yang secara tertulis bisa dijadikan penjelasan pastinya. Namun berbagai cerita verbal dari mulut ke mulut masih bisa didengar dari orang-orang yang akrab dengannya. Seterusnya, cerita yang terus-menerus terdengar itu menjadi turun-temurun, bisa diceritakan kepada generasi selanjutnya. Dari cerita tersebut bisa diperoleh pemahaman bahwa jadilan adalah sebuah kesenian yang mengisahkan sebuah perjuangan Raden Patah dibantu Sunan Kalijogo dalam melawan penjajahan Belanda. Sebagaimana yang kita ketahui, Sunan Kalijogo adalah sosok yang acap menggunakan budaya, tradisi, dan kesenian sebagai sarana pendekatan kepada rakyat. Maka, cerita perjuangan dari Raden Patah digambarkan dalam bentuk seni jadilan. Masih dari cerita versi lain memaparkan bahwa kesenian jadilan menggambarkan kisah prajurit Mataram yang sedang mengadakan latihan perang atau gladen di bawah pimpinan Sultan Hamengkubuwono I demi persiapan menghadapi kolonialis Belanda. Bukan itu saja, masih di bumi Mataram, jadilan juga dikenang sebagai gambaran perjuangan era Perang Jawa. Rakyat pendukung perjuangan menggunakan properti kuda tiruan yang terbuat dari bambu sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap prajurit berkudanya Pangeran Diponegoro yang gagah berani melawan penjajah Belanda. Diceritakan bahwa saat itu kesenian jadilan sudah sering dipentaskan di dusun-dusun kecil. Pementasan ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama, sebagai sarana menghibur rakyat sekitar, dan yang kedua juga dimanfaatkan sebagai media guna menyatukan rakyat dalam melawan penindasan. Sehingga yang dipentaskan adalah sosok prajurit yang berpenampilan mirip dengan zaman kerajaan dulu,
dan gerakannya tari diiringi dengan alunan bunyi gamelan serta lantunan suara sinden. Pada mulanya penari nampak lemah gemulai dalam menggerakkan badan. Namun seiring waktu berjalan, para penari menjadi kerasukan, di mana kondisi kerasukan ini dalam bahasa Jawa sering dikatakan dengan istilah ndadi, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah trance. Karena kerasukan, para penari jadilan hampir tidak sadar terhadap apa yang diperbuatnya. Gerakan tariannya pun mulai tak teratur. Pada kondisi inilah kata jadilan itu tergambar. Jarane jan dil-dilan tenan. Kudanya benar-benar berjoget tak beraturan. Dalam suatu pertunjukan kesenian jadilan, kecuali para penari yang memiliki jumlah tertentu, tergantung cerita yang disampaikan, maka ada instrumen pertunjukan lainnya, yaitu para penabuh gamelan, para perias, dan yang tak boleh ketinggalan adalah keberadaan pawang, yaitu sosok yang memiliki peran serta tanggung jawab yang mengendalikan jalannya pertunjukan dan menyembuhkan para penari dari kerasukan. Tatkala ndadi alias kerasukan, para penari jadilan mampu melakukan gerakan atau atraksi berbahaya yang tidak dapat dicerna oleh akal manusia. Sebagai contoh adalah memakan dedaunan, menyantap kembang, bahkan juga mengunyah beling atau pecahan kaca. Ada kalanya berperang menggunakan pedang dan lalu menyayat lengan. Atraksi ini sebenarnya bukan ajang pamer ketikdayaan, melainkan sebagai gambaran bahwa non-militer juga memiliki kekuatan guna melawan pasukan Belanda. Sesuai dengan perkembangan zaman, sejatinya ada banyak cerita yang dikembangkan dan sering ditampilkan pada pertunjukan seni jadilan maupun jaran kebang. Dewasa ini, seni tari jadilan telah berkembang dan dikemas dengan sisi yang berbeda. Hal ini dilakukan agar tetap memiliki daya tarik bagi generasi muda yang telah mengenal tradisi modern. Ada dua pakem yang ditampilkan, yaitu pakem lama yang acap dinamakan dengan jadilan pungjrol, dan pakem baru yang lebih dikenal dengan sebutan jadilan kreasi baru. Pungjrol merupakan pakem jadilan lama yang juga dinamakan sebagai pakem klasik, dan ini merupakan jadilan yang lebih awal ada, yaitu sejak kemunculannya pertama kali. Pungjrol merupakan kesenian jadilan yang sederhana, baik dari sisi penampilan maupun sisi pengiring gamelannya. Seiring dengan perkembangan zaman, menuntut untuk lebih kreatif, karenanya kreasi dan inovasi seolah diwajibkan tetap bisa survive dalam melakukan gerakan. Begitu pula dalam pengembangan seni jadilan ini agar tak begitu asing bagi anak-anak zaman sekarang yang telah menikmati zaman maju, maka dikembangkanlah jadilan kreasi baru. Demikian sekilas sejarah tentang jadilan. Tentu saja banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari jadilan. Salah satu di antaranya adalah ketika orang lepas dari kesadaran, maka dia akan berbuat dengan semaunya atau di luar kendali. Artinya apa? Marilah kita jaga hati kita, nurani kita, akal kita, dan nalar kita. Karena dengan demikian semua perbuatan kita akan menjadi terarah dan terkendali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.